어, Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode Dodo Film. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari film Hidden Love episode 1. Yang sebelumnya Zhangzi menunggu dengan penuh harapan dan bertanya-tanya apakah kali ini Jiasu akan datang sesuai dengan janjinya. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian, langsung saja kita ke spoilernya. Di tengah keputusasaannya, Jiasu akhirnya datang juga. Dia tidak tahu jam pulang sekolahnya Zhangzi, maka dari itu dia datangnya terlambat. Dan dia setulus hati meminta maaf untuk itu. Di masa kini saat Zhangzi galau menunggu kedatangan Jiasu, tiba-tiba saja Jiasu muncul dari belakangnya sambil menempelkan sebotol susu ke pipinya. Sebenarnya dia sudah datang duluan dan pergi sebentar untuk membelikan Zhangzi susu. Kemudian dia mengajak Zhangzi duduk di kedai sarapan terdekat, di mana Zhangzi bisa duduk untuk mengerjakan tugas mengarangnya. Namun dibandingkan tugasnya, wajah tampan Jiasu lebih menarik perhatian Zhangzi. Wajah tampan yang dulu membantunya pura-pura jadi kakaknya di hadapan Pak Guru. 3 tahun yang lalu Jiasu dengan patuh mendengarkan segala keluh kesah Pak Guru. Ia mengeluhkan sikap tidak sopan Zhangzi selama di kelas, padahal Zhangzi itu anak yang pintar. Kebetulan waktu itu anak cowok yang naksir Zhangzi juga sedang dihukum di sana. Dan dia juga mengira kalau Jiasu beneran kakak kandungnya Zhangzi. Berkat keahliannya Jiasu yang pintar bicara dan pintar bermulut manis, memuji-muji segala macam jasa-jasa Pak Guru dan meminta Zhangzi untuk minta maaf pada Pak Guru. Pak Guru pun melunak dan berhenti mengeluh dengan cepat. Dan untungnya tidak ada yang mencurigai mereka, sehingga pertemuan itu pun selesai dengan aman, tanpa ketahuan kalau mereka bukan saudara. Di masa kini, Jiasu bingung beberapa kali mendapati Zhangzi tidak fokus mengerjakan karangannya, tapi juga tidak kepikiran kalau Zhangzi sedang terpanah padanya. Lebih bingung lagi saat dia menyuruh Zhangzi untuk minum susunya, tapi Zhangzi malah langsung menyembunyikan susu itu di tasnya. Seolah dia takut susunya direbut orang yang tidak Jiasu ketahui. Alasan Zhangzi tidak meminum susunya sebenarnya adalah karena dia alergi susu sapi. Sembari mengerjakan tugasnya, Zhangzi mencoba tanya-tanya tentang Jiasu. Dari pengakuannya, ternyata Jiasu bukan orang asli Nanwu, yaitu kota yang mereka tinggali saat ini, melainkan dari Yehe. Namun entah mengapa sepertinya dia enggan untuk pulang kampung ke halamannya. Saat Zhangzi tanya apakah dia akan pulang saat liburan musim panas nanti, Jiasu menyangkal dan menolak mengatakan apa alasannya. Tak lama kemudian Jiasu mengantarkan Zhangzi ke sekolah. Lalu tiba-tiba dia menyelipkan sebuah kertas di saku tasnya Zhangzi dan mengaku bahwa sebenarnya semalam dia sempat mengintip buku karangannya Zhangzi. Karangan di mana Zhangzi menulis tentang kesamaan kakaknya dengan seekor anjing. Dia bahkan menggambar kartun kakaknya dan si anjing yang ekspresinya sama persis. Pantasan saja Zhangzi tidak mau kakaknya melihat buku karangannya. Kertas yang Jiasu selipkan ini adalah karangan lain yang Jiasu buat sendiri untuk menebus kesalahannya mengintip karangannya Zhangzi. Si anak cowok yang naksir Zhangzi semasa SMP namanya adalah Bu Shenchu. Dia masih naksir sama Zhangzi dan masih terus mengejarnya dengan gigih, dengan dibantu teman baiknya Zhangzi yang bernama Zhenru. Dia bahkan bela-belain masuk SMA yang sama dengan Zhangzi demi misinya ini. Tak peduli biarpun Zhangzi selalu mengabaikannya sepanjang waktu. Malam harinya Zhangzi baru sempat membaca karangannya Jiasu yang berjudul Membantu Kakak Pindah Rumah. Namun sebenarnya inti dari karangannya juga sama-sama mengejek kakaknya Zhangzi dan bernarasi tentang dirinya sendiri. Namun di karangan itu pula dia sekalian menulis pesan untuk Zhangzi bahwa dia senang bisa bertemu Zhangzi lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Sontak saja Zhangzi langsung sumringah membaca bagian terakhir itu. Tiba-tiba dia punya ide bagus yang terinspirasi dari boneka rubah dan botol susu. Zhangzi pun mulai menggambar kartun seekor rubah lucu yang sedang meminum susu. Tepat saat itu juga ibu masuk membawakan buah, tapi malah melihat sebotol susu di mejanya Zhangzi. Jelas saja ibu jadi heboh karena khawatir mengira Zhangzi nekat minum susu. Zhangzi meyakinkan ibu bahwa dia sama sekali tidak meminumnya, beralasan kalau dia cuma ingin botolnya yang lucu. Demi meyakinkan ibu, dia langsung membuang isinya ke toilet tapi tetap menyimpan botolnya.
Di akhir pekan, ayah dan ibu pergi ke kondangan dan Zhangzi menolak untuk ikut. Karena tidak ingin membiarkan putri kesayangan mereka sendirian di rumah, mereka pun memanggil Sangyang pulang untuk menjaga Zhangzi. Zhangzi awalnya menolak ikut Sangyang mengajaknya makan di luar. Namun kemudian dia mendengar Sangyang mendapat telepon dari temannya. Apakah mereka akan makan bersama Jiasu? Pemikiran itu seketika membuat semangat Zhangzi bangkit. Hingga dia berubah pikiran dan mau ikut makan di luar. Awalnya dia sempat kecewa karena teman yang mereka jemput cuma Qianpei. Namun tak lama kemudian mereka ternyata juga menjemput Jianshu di tempat kerja paruh waktunya. Mood Zhangzi pun seketika membaik. Namun sepertinya Jianshu sangat kecapean karena kesibukannya yang luar biasa sepanjang hari. Entah mengapa sepertinya dia butuh banyak uang. Makanya dia bekerja pada waktu di sana sini. Di tengah jalan dia baru menyadari kalau Zhangzi belum menyapanya sedari tadi. Namun langsung saja menggoda Zhangzi yang jelas saja membuat Zhangzi tersipu. Namun sepertinya Jianshu memang suka menggoda siapa saja tanpa ada maksud aneh-aneh. Karena sikapnya inilah makanya teman-temannya suka memanggilnya tidak tahu malu. Namun di sisi lain dia orang yang sangat perhatian. Dan setibanya di depan restoran hanya dia seorang yang memperhatikan Zhangzi. Ternyata sedang datang bulan. Walaupun roknya hitam tapi Jianshu bisa melihat noda darah yang menempel di roknya. Maka dengan manisnya dia langsung pasang badan di belakang Zhangzi, melindungi pandangan siapapun agar tidak melihat keadaan Zhangzi. Dan bersikeras menemani Zhangzi ke toilet. Setibanya di depan toilet, Jianshu menyuruh Zhangzi untuk menunggunya di dalam. Sementara dia pergi ke swalayan terdekat untuk membelikan Zhangzi pembalut. Masalahnya dia kan cowok, tidak pernah beli pembalut sebelumnya. Dia tidak mengerti sama sekali. Makanya kemudian dia memutuskan untuk menelpon Sangyang dan memaksa Sangyang untuk menemuinya di swalayan. Tapi Sangyang sendiri juga tidak pernah beli pembalut sebelumnya. Jadi kedua pria itu belanja pembalut dengan canggung. Dua orang pria yang sama-sama tidak mengerti apa-apa tentang masalah beginian. Bingung menentukan harus beli pembalut yang model apa dan ukuran berapa. Malu juga kalau sampai ada orang yang melihat mereka membeli pembalut. Mereka pun segera membuat keputusan mau beli yang mana lalu berburu ke kasir. Namun Jianshu yang lebih detail daripada Sangyang berinisiatif untuk beli rok juga. Sangyang berniat mau beli rok sembarangan saja. Tapi Jianshu tidak setuju dan memilih rok hitam. Soalnya roknya Zhangzi yang terkena noda juga warna hitam. Tak lama kemudian seorang wanita membantu mereka untuk menyerahkan barang-barang itu ke Zhangzi yang mendekam di toilet wanita. Zhangzi benar-benar malu mengalami kejadian semacam ini di hadapan cowok yang dia sukai. Dia harus bagaimana saat keluar dari toilet nanti. Dia bahkan hampir menangis gara-gara memikirkan masalah seperti ini. Namun yang tak disangkanya saat akhirnya dia keluar, yang menunggunya di depan toilet cuma kakaknya. Sangyang langsung mendorong paksanya ke dalam restoran. Jianshu memahami kegalauannya, makanya Jianshu memutuskan pergi duluan. Di restoran pun Jianshu sama sekali tidak membahas masalah tadi. Bersikap biasa-biasa saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dengan penuh perhatian dia memesan air hangat khusus untuk Zhangzi. Zhangzi diam-diam mau pesan bakso sapi. Tapi cepat ketahuan kakaknya yang langsung ngomelinya. Dari sinilah Jianshu mengetahui kalau Zhangzi alergi daging sapi dan kambing. Tapi sepertinya dia tidak kepikiran kalau Zhangzi juga alergi laktosa. Makanya dia tidak menanyakan masalah susu pemberiannya kemarin. Saat melihat Zhangzi yang mau makan mie yang ada dagingnya, Jianshu sigap menghentikannya. Bukan untuk merebut atau melarangnya makan, dia cuma mengambil daging-dagingnya saja. Nah, sekian dulu untuk episode 2-nya ya, Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya, Bor. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Muah.